Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa jadi referensi untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Seperti yang teman-teman ketahui di perdagangan hari ini indeks kita juga ditutup melemah di level harga 6.918 yang dimana juga teman-teman ketahui indeks Asia pada perdagangan hari ini mayoritas banyak ditutup melemah seperti Hong Kong, Shanghai, mereka indeksnya itu jatuh sampai 5 dan 6%. Jadi indeks kita sendiri walaupun ditutup melemah seperti ini, eh, foreign masih inflow ke dalam indeks kita. Jadi secara structure market juga dia bagus. Besar kemungkinan kalau seandainya di perdagangan beberapa hari ke depan indeks kita masih mau turun, ini adalah area yang akan dia tuju di level harga 6814. Jadi kalau kita turunkan time frame-nya seperti ini, teman-teman dapat perhatikan. Kita coba turunkan time frame-nya seperti ini. Ini saya hapus dulu supaya gambarnya teman-teman dapat lihat dengan lebih sederhana. Nah, sebentar ya. Nah, kita coba turunkan ke multi time frame-nya di H4. Teman-teman dapat perhatikan di sini. Kita coba tarik channel trend line-nya seperti ini. Saya hapus dulu ininya. Kita akan adjust analisanya dan kita buat sesederhana mungkin supaya teman-teman dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan di video ini. Nah, kita akan memforecast untuk indeks kita terlebih dahulu. Untuk indeks kita sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini dia seperti membuat double top dan ini adalah area naik line-nya. Ini adalah area naik line-nya. Yang dimana juga ini adalah area channel trend line-nya. Besar kemungkinan kita berharap dia tidak turun di bawah area channel trend line-nya ini. Tapi kalau seandainya pun dia turun di bawah channel trend line-nya ini, ada area key level penting dia atau area naik line dia di level harga 6.815 yang besar kemungkinan ketika dia melemahnya cukup kuat itu adalah area yang akan dia tuju gitu. Jadi kita akan melihat indeks kita pergerakannya ke depan seperti apa. Jadi untuk di video kali ini saya ingin mereview atau menganalisa teknikal saham-saham untuk kita buy on weakness-nya saja gitu. Jadi kita di sini mencoba menggunakan metode buy on weakness dan semoga di video ini saham-saham yang saya analisakan teman-teman dapat jadikan referensi untuk beberapa hari ke depannya. Nah, yang pertama, saya ingin menganalisa saham Tebik dulu. Saya ingin menganalisa saham Tebik. Untuk saham Tebik sendiri, teman-teman dapat perhatikan di perdagangan hari ini juga ditutup melemah, minus 2,07% di level harga 2840. Nah, untuk Tebik sendiri, kita mendapatkan suatu area yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness-nya. Ini adalah namanya area Quasimodo gitu. Jadi ketika dia memasuki area Quasimodo yang telah kita tandakan ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham Tebik ini dan cukup stop loss-nya di level harga 2750 gitu. Jadi teman-teman tunggu masuk dia ke area demand zone kita, memasuki area demand zone kita, baru teman-teman bisa uh, pertimbangkan untuk masuk di saham Tebik ini gitu. Nah, jadi ketika kita menggunakan metode buy on weakness teman-teman, jadi kita hanya memanfaatkan reboundnya gitu. Kita belum bisa manfaatkan untuk follow the trendnya. Kalau untuk memanfaatkan follow the trendnya, kita akan melihat structure marketnya seperti apa. Apakah ada suatu key level penting yang dia breakout area resistennya atau dia structure marketnya masih bullish gitu. Nah, kalau dengan kondisi yang sekarang kita mencoba mencari buy on weakness tapi dengan metode reboundnya teman-teman gitu. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok dia memasuki area demand zone-nya, teman-teman dapat pertimbangkan untuk masuk di saham Tebik ini. Nah, selanjutnya saya ingin membahas saham MTEK. Untuk MTEK sendiri, teman-teman dapat perhatikan di perdagangan hari ini dia ditutup melemah juga di level harga 2180 yang dimana teman-teman dapat perhatikan dia seperti membuat pola double bottom. Ini adalah naik line-nya dan juga termasuk area key level penting yang sebenarnya ketika dia breakout area ini adalah suatu konfirmasi harganya akan naik ke atas. Tapi setelah dia membreakout area neckline-nya ini, teman-teman dapat perhatikan nih, dia masih mencoba masih bermain di area-area neckline-nya aja. Pernah dia di breakout dengan candle yang sangat impulsif, dia ditutup ARB bahkan di perdagangan 8 Maret kemarin. Tetapi di sini dia kembali di upkan teman-teman. Dia kembali di
uh, uptrend ke atas, dan dia masih bermain di atas area neckline-nya ini. Jadi di perdagangan besok teman-teman tunggu aja dia ketika memasuki area neckline-nya ini, teman-teman bisa coba masuk untuk saham MTech ini gitu. Jadi dengan kondisi indeks kita yang masih belum kondusif, yang kemungkinan besar dia akan masih mencoba koreksi, teman-teman gunakan sistem metode buy on weakness, tinggal pertimbangkan saham-saham apa yang menarik untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depannya gitu. Jadi untuk MTech sendiri teman-teman bisa pertimbangkan di area 2000 sampai 2120. Itu adalah area masuk kita. Nah, untuk area stop loss sendiri, teman-teman perhatikan ketika dia breakout di level harga 2090, teman-teman bisa pertimbangkan untuk keluar dulu saham MTech ini gitu. Jadi itu adalah area stop loss kita. Oke, itu untuk MTech. Nah, selanjutnya saya ingin mereview atau menganalisa saham BTPS. Untuk BTPS sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini dia secara structure market dia telah membreak area channel trend line-nya dan dia build ke atas. Di sini dia telah membreakout yang dimana dia tandanya akan dia akan reverse dari bullish ke bearish-nya, dia mencoba retest area channel trend line-nya dan dia kembali drop ke bawah, teman-teman. Ini adalah area key level penting dia yang sebenarnya dia tidak boleh breakout, yang dimana kalau dia breakout tandanya itu menjadi suatu konfirmasi dia akan bearish, dan benar saja dia akan bearish. Dia masih berada di bawah area key level yang telah dia breakout. Tetapi untuk BTPS sendiri teman-teman bisa pertimbangkan atau manfaatkan momentum untuk rebound sementaranya, teman-teman. Teman-teman bisa manfaatkan untuk rebound sementaranya yang dimana dia sedang berada di area demand zone kita. Dia sedang berada di area demand zone kita dan juga sedang tercluster juga dengan area Fibo 618. Jadi di perdagangan besok teman-teman perhatikan aja ketika dia mencoba masih meretest area itu, teman-teman dapat pertimbangkan untuk masuk di saham BTPS ini. Untuk stop loss-nya cukup close di level harga 2830 sebentar. Kayaknya terlalu jauh kalau 2830. Masuknya di level harga 3000. Nah, untuk stop loss-nya cukup di level harga 2900, teman-teman. Jadi sekitar 3,5%. Jadi untuk area entry kita, perhatikan ketika dia memasuki area 3000, teman-teman bisa pertimbangkan untuk buy on weakness saham BTPS ini. Untuk stop loss-nya cukup di level harga 2900. Ingat close ya, teman-teman. Apabila di perdagangan besok dia close 2900, teman-teman keluar dulu untuk saham BTPS ini. Oke, itu untuk BTPS. Selanjutnya kita membahas saham BRIS. Kita akan melihat saham BRIS. Untuk BRIS saya hapus dulu analisanya supaya teman-teman dapat lebih simple untuk melihat apa yang ingin saya sampaikan di video ini. Untuk BRIS sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini dia telah mencoba reverse dari trend bearish-nya. Di sini dia mencoba reverse, teman-teman dapat perhatikan dia di sini mulai membuat higher high dan higher low-nya, dan ini adalah key level penting dia di level harga 1610, teman-teman. Itu adalah key level penting dia yang dimana dia tidak boleh close breakout di bawah 1610. Jadi kalau seandainya dia breakout di bawah 1610 ini, tandanya structure marketnya itu sudah broke atau sudah rusak gitu. Nah, kita bisa manfaatkan momentum untuk saham BRIS ini. Teman-teman bisa manfaatkan momentum masuk di saham BRIS ini untuk mencoba rebound atau untuk buy on weakness-nya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan aja level masuk kita di 1635 sampai 1610. Itu adalah area entry kita ketika besok saham BRIS ini mencoba retest ke dalam area demand zone kita. Teman-teman bisa mencoba pertimbangkan untuk masuk, baru manfaatkan reboundnya gitu. Jadi untuk stop loss-nya sendiri ketika dia breakout close di level harga 1600, teman-teman bisa keluar dulu untuk saham BTPS ini. Untuk saham BRIS ini gitu. Nah, selanjutnya kita melihat saham agro. Untuk saham agro sendiri, teman-teman dapat perhatikan kemarin kita sudah rekomendasikan ketika pada tanggal 9 Maret kemarin, dan dia sudah build ke atas, sempat running profit sekitar 5%. Dan sekarang dia mencoba turun ke bawah lagi. Jadi ini adalah sebenarnya area support dia
yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness-nya aja gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman perhatikan besok dia masuk ke level harga 12.50 sampai 1235, teman-teman bisa masuk di saham agro ini dan cukup jaga-jaga stop loss-nya di bawah 12.35 ini. Jadi misalnya dia close di 12.30, teman-teman bisa keluar untuk saham BTPS ini. Untuk saham agro ini. Jadi stop loss-nya di 12.25 aja, teman-teman. Area stop loss kita di 12.25. Untuk area masuk kita di level harga 12.50 sampai 12.35. Untuk agro sendiri secara structure market dia masih bearish, tetapi dia masih mencoba meretest area support dia. Jadi kalau seandainya dia break dari 12.35, tandanya dia membuat new low baru dan besar kemungkinan dia akan membuat lower low dan lower high barunya. Jadi lebih baik ketika dia breakout di bawah 12.35 kita keluar dulu gitu. Jadi dengan momentum seperti ini teman-teman bisa manfaatkan mencoba spekulasi untuk buy on weakness-nya, teman-teman. Oke, itu untuk agro. Selanjutnya kita membahas saham era. Kita melihat saham era. Untuk era sendiri, teman-teman dapat perhatikan, sebenarnya saham ini secara structure market dalam perdagangan dia tidak terlalu ramai, dapat terlihat jelas melalui candlenya. Kita lihat, yang penting kita mencoba mencari opportunity di saham era ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham era ini gitu. Nah, untuk area support dia ada di 520. Jadi untuk area masuk kita teman-teman bisa pertimbangkan di 530 sampai 520. Itu adalah area masuk kita. Untuk area stop loss-nya sendiri sudah terlihat jelas apabila dia close break di level harga 515, teman-teman keluar dulu untuk saham era ini gitu. Jadi teman-teman besok di perdagangan perhatikan aja ketika dia mencoba memasuki area 530 sampai 520, teman-teman bisa pertimbangkan mencoba buy on weakness saham era ini. Oke, itu untuk era. Nah, selanjutnya kita melihat saham LSIP. Ini adalah saham CPO. Kita sebentar ya. Nah, untuk LSIP sendiri, teman-teman dapat perhatikan saya sudah tandakan ini. Sebenarnya kalau teman-teman mempelajari, ini adalah namanya area unfill order, teman-teman. Ini adalah area unfill order yang dimana juga tercluster dengan area Fibo 618 kita di level harga 1310. Nah, untuk area LSIP sendiri dia telah memasuki area entry kita. Jadi untuk stop loss-nya cukup di level 1300 aja. Jadi untuk di open market besok teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham LSIP ini, atau bagi teman-teman yang mencoba mencari informasi saham LSIP, ini adalah area yang bagus untuk teman-teman coba masuk. Dan untuk stop loss saya katakan kembali di area 1300. Kita lihat dulu berapa persen untuk area stop loss-nya. Sekitar 3%, teman-teman. Jadi masih cukup menarik untuk memanfaatkan rebound saham LSIP ini. Oke, itu untuk LSIP. Nah, selanjutnya kita melihat saham SIM. Untuk SIMP sendiri, teman-teman dapat perhatikan ini terlihat jelas adalah area rally base rally dia, yang dimana ini bisa menjadi kita tandakan ini adalah area demand zone kita. Ini adalah area demand zone kita dan dia memasuki area demand zone-nya. Nah, kita coba tarik Fibo 618 dari high ke low-nya dan juga tercluster dengan area Fibo-nya. Kita tengok area stop loss-nya. Untuk area stop loss sekitar 3% di level harga 475. Jadi bagi teman-teman untuk mencoba masuk di saham LSIP ini adalah momentum yang bagus karena dia berada di area rally base rally-nya dan itu bisa menjadi area demand zone kita. Ketika dia mencoba meretest area 480 sampai 485, bahkan sampai 480 sampai 485, itu bisa teman-teman manfaatkan momentumnya gitu. Jadi risknya itu jauh lebih kecil gitu, teman-teman. Untuk LSIP menarik dan juga SIM. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham LSIP atau SIP ini. Nah, selanjutnya kita membahas saham Akra. Kita mencoba membahas saham dua saham perminyakan. Nah, untuk saham Akra sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini. Dia tidak membuat lower low setelah di area ini, dia harganya terjaga di atas 795. Kita coba adjustment dulu sebentar ya. Nah, dia tidak berada di bawah 795 harganya. Jadi memang masih ada shadow, tandanya apa?
ada sebuah akumulasi di saham ini, teman-teman. Ada sebuah akumulasi di saham ini. Jadi untuk Akra sendiri masih menarik untuk teman-teman bisa pertimbangkan masuk. Nah, untuk stop lossnya kita lihat. Untuk stop lossnya sekitar kita adjustment aja 3%. Itu adalah area stop loss kita. Untuk area TP-nya kita masih sesuai forecast kita seperti awal di 870 adalah area TP kita, dan risk to reward-nya 1 banding 2,8. Jadi itu masih sangat sehat untuk teman-teman pertimbangkan masuk di saham Akra ini. Nah, kalau untuk saham yang sejenis dengan Akra yaitu Medco, teman-teman dapat perhatikan. Untuk Medco sendiri sahamnya jauh lebih tinggi volatility-nya, dan sebenarnya dia memasuki area demand zone kita gitu. Memasuki area demand zone kita, dan dia membuat gap yang sangat gede ketika di perdagangan hari ini. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia close di level harga 555 dan juga beberapa kali mencoba tidak ARB, dan ya kalau nggak salah tadi dia tidak ARB, tahu saya dia satu tick di bawah ARB, di atas ARB dia tidak jadi ARB. Nah, untuk stop loss saya sangat kecil. Di 545 adalah area stop loss kita, teman-teman. Makanya tadi di channel Telegram saya katakan bagi teman-teman yang ingin coba spekulasi, teman-teman bisa pertimbangkan masuk di saham Medco ini gitu. Kenapa? Risknya itu kecil di 545. Sedangkan reward TP1 kita bisa di 595 gitu. Jadi untuk Medco sendiri bagi teman-teman yang risk taker sangat menarik karena stop lossnya kecil, sekitar 2 T aja, 2 sampai 3 T aja. Untuk TP kita cukup bagus di 595 gitu. Untuk Medco dia memasuki area rally base rally-nya dan tercluster dengan area Fibo 618-nya. Jadi di perdagangan besok kita berharap ada suatu reaksi untuk rebound saham Medco ini gitu, teman-teman. Nah, itu untuk Medco. Selanjutnya kita akan membahas saham INDY. Ini adalah saham yang paling signifikan jatuhnya, teman-teman. Ini adalah saham yang paling signifikan jatuhnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia sudah jatuh berapa persen nih, kita lihat dari atas ini. Dia sudah jatuh sampai kurang lebih hampir 32%. Kita akan manfaatkan mencoba mencari area reboundnya. Kita mencoba memanfaatkan area reboundnya. Nah, untuk area reboundnya teman-teman bisa perhatikan di perdagangan besok di level harga 2020 sampai 1950. Ini adalah area reboundnya yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham INDY ini gitu. Jadi untuk stop lossnya sendiri teman-teman bisa pertimbangkan di level harga 1930. Itu adalah area stop loss kita untuk saham INDY ini. Nah, dia ada range turun itu sekitar 5%-an lagi. Jadi teman-teman perhatikan aja di perdagangan beberapa hari ke depan, apabila dia memasuki area demand zone kita, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham INDY ini. Nah, saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham MLPL. Jadi ketika teman-teman mencoba trading di saham-saham lapis 3 seperti MLPL ini salah satunya, pastikan teman-teman gunakan dana yang terukur juga. Gunakan dana yang terukur dan pastikan teman-teman tahu risikonya, dan pastikan jalankan metodenya dengan stop loss gitu. Nah, kita kembali ke MLPL. Teman-teman dapat perhatikan di sini secara structure market dia sebenarnya bearish. Dia mencoba build ke atas, dia telah membreak area minor channel trend line-nya ini. Dia di perdagangan 2 hari ini ditutup turun, di perdagangan hari ini dia minus 1,82% di level harga 216. Nah, ini adalah area yang bagus, teman-teman. Ini adalah area yang bagus, di mana ini adalah area Quasimodo-nya. Kita lihat di multi time frame-nya dulu, nampak nggak ya? Nah, benar, ini adalah area Quasimodo-nya. Kita adjustment dulu. Kita lihat dari time frame H4-nya. Ini adalah area yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham MLPL nih, teman-teman. Nah, jadi ketika di perdagangan besok, teman-teman tunggu dulu dia memasuki area demand zone kita di level harga 206 sampai 210. Jadi ketika dia memasuki area demand zone kita ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham MLPL ini. Untuk stop loss-nya kita lihat dulu sekitar berapa persen. Nah, untuk stop loss-nya kecil sekitar 3%. Jadi untuk stop loss kita di level harga 204, teman-teman. Jadi kalau dia close breakout di 204, teman-teman bisa pertimbangkan untuk melakukan namanya pembatasan risiko. Untuk area masuk, teman-teman perhatikan 206 sampai 210.
Oke, teman-teman, mungkin ini aja saham-saham yang ingin saya bahas di video ini. Semoga saham-saham yang saya bahas di video ini bisa jadi referensi untuk teman-teman dan menjadi suatu pertimbangan ketika teman-teman ingin mencari saham yang ingin teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan. Jadi bagi teman-teman yang ingin join di channel Telegram kita, nanti saya akan sertakan di description kita, dan di situ nanti kita akan sharing bareng-bareng. Di situ juga kita nanti akan dapat belajar sama-sama. Oke, teman-teman, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.